Selamat siang semuanya. Hidup itu merupakan perjalanan, dan jalan yang ditapaki itu jalan yang panjang. Kalau kita berbicara mengenai sebagai orang Katolik, jalan kita itu panjang, karena diharapkan seumur hidup. Berkeluarga juga sama, berkeluarga itu juga jalan yang panjang. Kalau kita berbicara mengenai sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak, tanggung jawab terhadap anak ini kan juga panjang, karena sampai mati. Kalau kita berbicara mengenai pekerjaan, kita ini kan sehari-hari bekerja kan, antara untuk hidup kan, untuk makan, itu kan juga panjang. Kita mungkin sudah tidak tahu lagi, kita ini bekerja mencari uang dengan berkebun dan seterusnya, itu sudah berapa lama coba? Lama kan? Lalu soal bertetangganya kan juga lama toh. Dimanapun kita tinggal, tetap saja kita ini bertetangga. Jadi kalau kita renungkan, ternyata ada banyak yang kita jalani, dan semua itu merupakan peziarahan. Semua itu merupakan jalan yang panjang. Dan kita bersyukur karena di tahun jubileum ini kita dibesarkan hatinya oleh Bapak Suci. Pertama, kita disadarkan bahwa hidup kita ini memang kita gunakan betul untuk menempuh perjalanan yang panjang, dan kita jangan berkecil hati. Ini bukan perjalanan yang mengecilkan hati, ini bukan perjalanan yang mengkhawatirkan, ini bukan perjalanan yang menakutkan. Bapak Suci memastikan dengan menggunakan sabda Tuhan, ini adalah jalan kebahagiaan. Jadi kita nggak usah mengeluh dengan perjalanan. Kita percaya ini jalan kebahagiaan. Tapi memang ada catatannya. Simbol yang digunakan oleh Bapak Suci di tahun jubileum ini adalah pintu suci. Itu untuk menyadarkan kita tentang sabda Yesus di dalam Injil Yohanes. Akulah pintu. Pintu itu fungsinya untuk melindungi dari yang jahat, tetapi juga untuk menuntun pada yang baik. Dan pintu itu adalah Yesus. Jalan panjang yang kita tapaki, sekali lagi, itu bukan jalan yang menakutkan, bukan jalan yang mengkhawatirkan, bukan jalan yang menyedihkan, asal itu dijalani bersama Tuhan Yesus. Sekarang ini ada banyak orang yang sering mengatakan, hati-hati ya, saya khawatir kalau kamu ke kota, dan seterusnya lah. Kita bisa pesan, saya yakin dimanapun kamu bekerja, itu jalan panjang, dan akan menjadi jalan kebahagiaan kalau ketika bekerja, kamu jalani itu bersama Yesus. Kalau orang berkeluarga minta restu, mungkin orang tua juga agak khawatir. Jangan khawatir, yakinlah itu jalan kebahagiaan, asal dijalani bersama Yesus. Bacaan pertama tadi dari kitab Yeremia, kita disadarkan, celakalah orang yang tidak mengandalkan Tuhan, dan terberkatilah, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Lalu sekarang ini bagaimana caranya supaya kita ini selalu diingatkan untuk jangan pernah lupa mengandalkan Tuhan, mengandalkan Yesus yang adalah pintu keselamatan. Saya senang tadi ada orang muda membaca sabda Tuhan. Sadar toh kalau tadi membaca sabda Tuhan. Tapi juga ada yang sudah tua membaca sabda Tuhan.
Sabda Tuhan bisa dibaca oleh yang muda dan juga bisa dibaca oleh yang tua. Ada nyanyian singkat berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Bisa? Ya, salah nggak apa-apa, bareng-bareng. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Tepuk tangan. Aduh, saya agak kasihan lihat Pak Nemo nyanyi yang seperti ini agak susah. Kalau nyanyi koplo atau yang rampak kendang, wah lancar keras. Yang ini agak susah nih. Nggak apa-apa. Pak Nemo agak susah menyanyikan lagu tadi. Tapi saya yakin kalau melaksanakan lebih mudah. Nah, nyanyian nanti sudah selesai kok baru mau nyanyi. Tadi itu bagus. Saya sungguh terharu karena ketika sabda Tuhan dibacakan baik oleh yang muda maupun oleh yang tua, kita semua diam mendengarkan. Ternyata kita bisa bersikap seperti itu terhadap sabda Tuhan. Nah, saya akan memberikan masukan yang sangat konkret. Yang masih bisa membaca, yuk kitab suci yang ada di rumah, atau yuk ayat kitab suci yang ada di HP dibaca. Satu. Yang kedua, kita ini kan juga masih bisa ngobrol kan. Ngobrol kan hal yang biasa. Yuk setiap hari meskipun hanya sebentar, paling tidak dengan orang yang serumah, yuk kita ngobrol tentang sabda Tuhan meskipun hanya sebentar. Mudah toh? Ya nggak ngerti nggak apa-apa, tapi pokoknya tentang sabda Tuhan yang kita ingat. Tapi paling tidak ini, tadi saya bilang, mengapa ada banyak orang yang khawatir menjalani hidup yang panjang? Karena lupa, sebenarnya bisa kok nggak usah khawatir, asal berjalannya bersama Yesus. Dan supaya kita selalu diingatkan untuk bersama Yesus, maka memang membaca setiap hari sabda Tuhan meskipun hanya sebentar itu penting. Ngobrol soal sabda Tuhan meskipun hanya sebentar itu penting. Ini yang paling sederhana, yang paling mudah untuk ingat, supaya sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Ya kan? Inilah fungsi sabda, inilah fungsi firman, inilah Yesus yang melindungi. Sebentar nggak apa-apa, ngobrol tentang sabda Tuhan di rumah sebentar nggak apa-apa, membaca atau pengirim yang ada di HP sebentar nggak apa-apa. Jadi mudah kan? Nanti dipraktekkan. Yang dibugak nanti siapa yang tekun mengingatkan itu, yang di Subang Kencana nanti siapa yang tekun mengingatkan itu. Nggak sulit, nggak butuh dana. Kalau orang mau Rama ini ada yang rusak, terus bagaimana ya untuk memperbaiki, kita butuh dana. Ini nggak butuh dana.
berjalan di jalan yang membahagiakan, yang tidak mengkhawatirkan, yang menyelamatkan, nggak butuh dana. Membaca kita sudah bisa, ngobrol kita sudah bisa. Mana kata-kata kitab suci, mana sabda Tuhan, dan yang bukan sabda Tuhan kita sudah tahu. Mudah lah. Sudah dikatakan, sudah dilaksanakan. Ya, ini kembali ke soal kerendahan hati. Kita harus menyadari mata itu yang memberi Tuhan, telinga itu yang memberi Tuhan, alat berbicara itu yang memberi Tuhan. Kita jangan sombong itu. Lalu kita bisa merenung, apa maksudnya Tuhan memberi itu semua? Itu kan juga untuk melayani Tuhan, juga untuk melayani sabdanya. Susah kalau kita nggak punya niat, tapi bisa menjadi mudah kalau kita punya niat. Inilah kebesaran Tuhan. Yang penting untuk berjalan di jalan yang panjang bersama Tuhan Yesus sebenarnya mudah. Terhadap yang mudah ini kok kita juga masih sulit dengan 1001 alasan. Ingat kata bacaan pertama tadi, celakalah orang yang tidak mengandalkan Tuhan, terberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Kalau Injil berkata, berbahagialah yang miskin. Yang dimaksud adalah berbahagialah yang mengandalkan Tuhan. Kita kalau misal di sini, saya juga susah payah sampai sini. Yang Subang juga susah payah sampai ke sini. Dan sebaliknya, kalau misal di Subang, yang dibuka juga susah payah ke sana. Nah, mudah-mudahan susah payahnya kita ini menyemangati kita. Jangan sampai kok nggak berdampak apa-apa dalam hal bagaimana kita tuh sebaiknya bersikap terhadap sabda Tuhan. Kita ini sudah banyak memberikan kesempatan, memberikan ruang, memberikan waktu terhadap kata-kata manusia. Sudah banyak. Nah, kita luangkan secara rutin ruang, wadah, waktu untuk kata-kata Tuhan, untuk sabda Tuhan. Nah, mudah-mudahan sudah sedikit kok juga masih susah. Kita usahakan yang kita perhatikan bukan hanya kata-kata manusia, tetapi juga kata-kata Tuhan. Bukan hanya sabda manusia, tetapi juga sabda Tuhan. Karena itulah yang menuntun kita di jalan yang panjang supaya tidak mengkhawatirkan, supaya tidak menakutkan, tetapi membahagiakan. Tuhan memberkati. Amin. Oh, Rama nuju ngadahar kelapa. Ini nikmat. Nikmat rasana. Warga kubur ya Rama nuju dipugang. Nuju nganikmati kelapa muda.